Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa istiqomah dengan kegiatan rutin kita, membaca sejarah baginda Nabi, membaca salawat untuk beliau, dan kita lanjutkan renungan penjabaran hikmah yang ke-62. Bunyinya adalah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Akan sia-sia mencari kebahagiaan yang tidak pada tempatnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Kebahagiaan di dalam hati. Maka sungguh sia-sia kalau orang mencari sesuatu tidak pada tempatnya. Kita memahami hakikat. Adapun yang terlihat di mata, kebahagiaan kadang tampak seolah-olah di balik gedung megah, rumah mewah. Rumah megah, mobil mewah, atau harta melimpah. Di balik itu, pandangan mata. Tapi kalau hati, kalau orang merenung dengan sesungguhnya, maka dia akan sampai kepada pemahaman bahwa ternyata kebahagiaan bukan di balik itu semuanya. Sehingga kita menemukan kebahagiaan bersama orang kaya raya. Kita menemukan kebahagiaan bersama seorang raja. Tapi ternyata kita juga bisa menemukan kebahagiaan bersama seorang budak. Kebahagiaan juga bersama seorang yang fakir. Nah ini, kita menemukan di kampung-kampung orang yang dengan segala keterbatasannya. Macam-macam. Pergi pun hanya paling ke pasar di kiri kanan rumah, di samping rumahnya. Terbatas rezekinya. Sangat gaji sehari untuk makan sehari. Akan tapi terlihat keceriaan di wajah mereka. No problem. Tidak punya banyak masalah. Dan dia menemukan kesenangan, rasa bahagia. Begitu sebaliknya ada orang yang diberi oleh Allah dengan harta melimpah, akan tapi dia dipenuhi, dikuasai dengan kegelisahan. Maka mari kita menjadi orang yang cerdas bahwa kebahagiaan bukan di sana. Bukan di balik rumah megah itu. Itu jatah dari Allah. Kekayaan, harta, ataupun jabatan. Maka sungguh rugi dan sungguh salah kalau ada orang mencari kebahagiaan di balik itu semuanya. Bukan berarti di sini orang tidak boleh berusaha untuk mengumpulkan kekayaan. Bukan. Bukan tidak boleh seseorang keinginan untuk menjadi raja atau sultan yang adil, bukan. Sebab raja ahli surga juga ada, Raja Daud, Raja Sulaiman. Seorang nabi sekaligus, orang kaya Abdurrahman bin Auf ada. Akan tapi harus kita pahami bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Maka yang bakat untuk mengumpulkan rezeki boleh. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah kok. Ekonomi umat Islam harus bagus, berjaya, sukses urusan dunia. Tapi jangan sampai kita tertipu seperti mereka yang sudah tertipu. Apa bedanya kalau begitu antara kita orang yang beriman dan yang tidak beriman? Kalau hanya orang mengumpulkan kekayaan begitu saja. Ada kelebihan kita adalah hati yang harus kita rawat. Bagaimana dengan hati kita? Ini menjaga hati, merawat hati, maka disitulah suburnya kebahagiaan. Kesenangan yang sesungguhnya ada di dalam hati masing-masing. Nah, maka akan menjadi sebuah kesalahan jika ternyata menggantungkan kebahagiaannya di luar dari hatinya. Di luar dari hatinya. Mengukur kebahagiaan atau dia menggantungkan kesenangannya dengan sesuatu yang di luar hatinya.
seorang istri atau seorang suami, tidak jaminan di saat pasangannya diberi Allah segala kelebihan. Seorang istri misalnya punya seorang suami dengan segala kelebihan. Kelebihan pada suami, mungkin suaminya sangat lembut, suaminya sangat baik, suaminya dengan segala kebaikannya. Apakah jaminan dia bahagia? Belum tentu. Kalau dia tidak punya hati yang mencintai, tidak punya hati yang lembut, sejuk kepada orang tersebut, nggak ada artinya. Begitu sebaliknya, kalau ada seorang suami yang mempunyai istri mungkin sangat cantik secara fisik, perilaku, akhlak, segala macam, akan tapi ternyata hatinya kepada istrinya tidak baik, nggak akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi bukan di luar itu, tapi di dalam diri. Bisa jadi seseorang memiliki sesuatu yang mungkin dipandang oleh orang lain sangat tidak layak untuk menjadikan sebab bahagia, tapi dia mencintainya, dia menyayanginya, maka ada bahagia di dalam hatinya. Jadi sekarang yang perlu adalah kita bagaimana memperhatikan hati kita, bagaimana hati kita bisa menjadi hati yang senang, hati yang bahagia. Maka cari sebab-sebab yang menjadikan hati tidak senang, baru nanti kita akan sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa yang menjadikan hati kita gelisah? Gelisah karena apa? Apa yang menjadikan hati kita rusak, kotor? Apa hubungannya? Mestinya kalau ukuran kekayaan, melihat tetangganya kaya sakit hati dia, berarti kekayaan tidak menjadikan dia senang hati. Karena ngiri di dalam hatinya. Tetangganya punya mobil baru, oh sakit dia, panas. Padahal mobilnya juga tidak menyenggol dia, tidak nabrak dia, tidak jauh. Tapi kenapa? Hatinya di dalam hati ini sakit. Tapi begitu sebaliknya, kalau sudah hati ini benar, lihat begitu banyaknya kebahagiaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Ngelihat tetangganya beli mobil, dia ikut senang kok. Ngelihat tetangganya yang sukses, ikut senang. Padahal yang sukses orang lain, bukan kita. Dan alangkah banyaknya orang bodoh, miara kedengkian, miara kebencian dalam hidupnya. Mana kebahagiaan akan tiba? Dengan benci yang ada di dalam hatinya, lihat, bertubi-tubi dia menemukan kegelisahan. Lihat, dengan dengki yang dibiara di dalam hatinya, dia terus akan merasakan ketidakindahan, ketidaknyamanan di dalam hatinya. Bermacam-macam deh. Lihat orangnya sudah tidak senang, lihat mobilnya tidak senang, lihat rumahnya tidak senang, lihat saudaranya tidak senang, lihat tidak senang semuanya. Belum lagi nanti sukses anak yang pertama, dia anaknya 10, berarti 10 kesuksesan anaknya bikin sakit hatinya. Belum lagi perusahaannya 15 perusahaan bikin sakit hatinya. Alangkah bodohnya hamba tersebut. Kuncinya di dalam hati, bagaimana kita menata hati kita, maka muncul kebahagiaan. Termasuk urusan dunia. Hikmah sebelumnya, bukankah kepuasan yang sesungguhnya adalah di saat kita tidak punya keinginan lagi? Biarpun sudah mendapatkan satu lembah gunung emas, satu gunung emas, kalau masih ada ketamaan di dalam hatinya, dia minta gunung emas yang kedua. Setelah dikasih gunung emas yang kedua, minta yang ketiga. Setelah ketiga, terus minta yang keempat, sampai mulutnya dikasih tanah. Nggak akan ada kepuasan di dalam hatinya. Dan baginda Nabi sudah mengajarkan kepada kita dengan pendidikan yang luar biasa. Urusan dunia, pandang orang yang di bawahmu. Nah, kita salah. Terus, apalagi sekarang dengan model-model gaya hidup yang dipamerkan melalui YouTube, media-media, sehingga kita meniru gaya hidupnya orang yang menyiksa diri kita sendiri. Sehingga setiap hari kita diajari agar kita tidak puas, agar kita tidak bisa syukur, agar kita tidak bisa merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Terus ada kekurangan, rakus tamak, terus diajari kita dengan tontonan-tontonan kita lihat. Na'udzubillah. Maka ayo menjadi orang cerdas. Kebahagiaan ada di dalam hati masing-masing. Di hati kita yang perlu kita tata hati kita. Urusan dunia, jadikan dunia di tangan kita, jangan jadikan dunia di hati. Bukan kita tidak boleh mencari rizki, tapi bagaimana kita mencari rizki. Nabi mengajarkan bagaimana kita bangun cinta di antar sama nih. Urusan dengan harta kita harus benar menata hati kita. Orang punya pabrik 5, kebakar 1, stres masuk rumah sakit, bodoh dia, padahal masih 4 pabrik. Punya duit 4 miliar, 2 miliar hilang, tidak tahu kemana, diambil rampok 2 miliar, masih ada 2 miliar, dia sakit gila masuk rumah sakit. Padahal masih punya 2 miliar lagi. Tapi kalau sudah hatinya menemukan kesenangan, lihat, kebahagiaan rasa senang bukan di saat kita memberi, bahkan di saat kehilangan pun senang. Itu dia orang yang sangat dermawan, dia memberikan kepada masjid, pesantren, dan seterusnya, bantu orang lain, dia penuh dengan kegembiraan, ada kesenangan di dalam hatinya. Padahal dia setelah bekerja keras, meres keringat, banting tulang, mendapatkan rezeki pun setelah dikumpulkan dibagi. Dia senang di saat berbagi, karena kesenangannya dalam hati, bukan di saat dia bisa mengumpulkan kekayaan, akan tapi di saat dia bisa menyenangkan orang lain, maka dia menjadi senang. Indah, maka hati, carilah kebahagiaan di hati masing-masing. Artinya begini, apa yang menjadikan hatiku menjadi semakin tenang, itu harus aku hadirkan. Dan apa yang menjadikan hatiku tidak senang, tidak boleh aku hadirkan.
Para ahli tarbiyah menyebutkan dari mana rusaknya hati? Dua pintu tok, mata sama telinga. Apa yang kita dengar dan apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Kalau pandangan kita benar, maka akan menjadi indah sejuk hati itu. Kalau kita dengar benar, akan lembut, akan sejuk hati. Tapi kalau pandangan hamba tersebut liar, lihat, melihat orang pamer kekayaan, melihat orang berbangga-bangga dengan kekayaan, melihat orang sombong dengan kekayaan, diam-diam tidak dia telah mengambil ilmu sombongnya, sehingga ternyata dia diam-diam telah menjadi seperti dia dalam sisi tamak. Akan tapi kalau yang dilihat adalah hamba-hamba yang baik, yang bisa menjadi suri toladan bagi dia, yang bisa menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, maka sejuk hatinya. Apa yang kita dengar selama ini? Apa yang kita lihat? Dan kita harus pandai memilah dan memilih dari yang kita dengar itu. Ini kecerdasan, perlu kecerdasan dari kita semuanya. Jangan sia-sia kita. Makanya hati yang bagi Nabi menyebutkan hati ini segumpal daging, ibaratnya begitu. Kalau hati ini benar, semuanya jadi benar. Ini dohir, bukan ukuran dohir. Dohir, hakikatnya batin. Orang bisa saja berjubah, berimamah dan sebagainya, tapi hatinya belum benar. Ya nggak ada gunanya. Maka ini dalam rangka kita belajar bersama, bukan berarti kita sudah benar hati, bersih hati. Tidak. Yuk kita bersama-sama belajar deh. Kita saling mengingatkan dalam keindahan ini, dalam kebahagiaan ini. Dari hati akan mancarkan pandangan yang sejuk, tutur kata yang lembut, berlaku yang sedap. Ini dari hati. Maka ada dua. Seperti halnya kita menyuburkan tanaman itu, kalau kita ingin menanam padi itu harus ada dua proses dong. Pertama adalah bagaimana kita menyuburkannya. Apa yang menjadikan hati kita itu subur, cinta dengan sesama. Kita bisa merenung terus, bahwasanya dia adalah saudaraku, sesama agama denganku, umat Nabi Muhammad. Terus kita hadirkan renungan, ibundaku, ayahku, saudaraku. Terus merenung begitu agar subur. Agar subur. Hati itu dengan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Kemudian di samping itu seperti halnya orang menanam padi, harus ada suatu ketika, bahkan mungkin terus-menerus kita perhatikan padi itu jangan sampai nanti dikalahkan oleh rumput. Atau kalau pohon jangan sampai dikalahkan oleh benalu-benalunya. Maka di samping kita menyuburkannya dengan tadi, menumbuhkan kasih dan cinta, menyuburkan cinta dan kasih, maka kita harus senantiasa tanpa henti memangkas benalu-benalunya, membersihkan rumput-rumputnya yang bakal akan menggeser cinta dan kasih sayang. Jangan mau dengar gunjingan dari siapapun. Jangan mau diajak bicarakan kejelekan siapapun. Jangan mau diajak mencaci siapapun. Terus kita ajak diri kita seperti itu. Kalau kita diajak mencaci orang, kalau mencaci itu kan mukaddimahnya apa sih? Orang mencaci dan mengolok itu mukaddimahnya adalah mengetahui. Kalau nggak tahu tidak akan ngolok dia. Sebelum mengetahui apa? Sebelum mengetahui dia mencari-cari. Mentattabba aurata akhihi. Mencari-cari kesalahan itu sudah menjadikan dihukum oleh Allah. Dan mencari-cari ini berangkat dari hati yang enggak benar. Hati kotor. Suka mencari-cari kesalahan orang. Akhirnya menggunjing, disebarkan ke yang lainnya, mana akan indah hatinya? Gelisah, gersang hatinya. Maka lihat manusia-manusia yang dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, lihat hatinya rusak, tidak akan indah hidupnya. Dia bersama siapapun tidak akan bisa lama bertahan. Dia hanya senang sesaat itu menjadi amarah, pendendam, benci. Memang ada pembahasan bisa jadi itu adalah masalah psikologi. Bisa, akan tapi lihat. Seiring dengan mungkin permasalahan psikologi ada. Pernah tersakiti hatinya, oke. Akan tapi bukankah Nabi mengajarkan? Seberat apapun orang sakit hati, kalau dia menata hatinya, maka akan hilang itu rasa sakit. Merenungi bahwasanya itu adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa aku harus membenci dia? Dan kita harus tahu bahwasanya itu adalah penyakit. Nggak boleh aku biarkan terus ngerogoti hatiku, nggak boleh. Jangan dibiarkan. Nah, orang punya dendam, benci pada seseorang, malah diperkuat kebenciannya, dicatat kejahatannya, kenakalan, dicatat, jam begini, detik ini dia telah melakukan kesalahan padaku, kemarin juga ini, dalam seminggu saja 16 kali salah padaku. Apa yang terjadi? Nyungsep. Setelah sakit hati, kemudian juga semakin mentalnya juga kena, ujungnya gila dia. Tapi kalau orang sadar, aku sakit hati, mungkin aku punya masalah psikologi. Karena itu penyakit, saya harus obati dong. Masa orang miara penyakit? Ada orang punya koreng di pipinya dibiarkan begitu saja. Orang gila, orang bodoh. Maka siapapun dari kita, ayo kalau dia menyadari bahwa diri ada penyakit, apa penyakit fisik atau psikis atau penyakit hati tadi, yuk kita benahi, kita bersihkan, kita obati. Harus berani mengobati. Ngobati gimana? Ya sama. Kita masih ingat kalau kita punya koreng diobati, ada satu obat tuh pedesnya luar biasa sakitnya. Obat koreng panas ya begitu karena pengen sembuh. Orang ngobati hati yang rusak juga begitu. Berat. Yang punya masalah psikologi, selesaikan, jangan sampai jadi gila. Jadi ada penyakit ini saling menarik. Orang punya masalah fisik. Karena dia tidak kenal Allah, sehingga gara-gara penyakit fisiknya itu menjadi penyakit psikis.
Dia marah dengan Allah akhirnya. Kemudian dengan orang lain, perilakunya sudah gak baik dengan yang lainnya. Hatinya kotor, habis semuanya. Hidup bagaimana? Hidupnya tersiksa dia. Dengan ibundanya nggak baik. Dengan saudaranya nggak baik. Dengan Allah nggak baik, alamat nyungsep nanti. Karena apa? Dia punya penyakit. Nyungsep di neraka, naudzubillah. Kenapa? Karena dia punya penyakit tidak segera diselesaikan. Maka siapapun dari kita, ayo. Yang punya penyakit fisik, berobat. Kalau tidak, wala tulqu bi ahdikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Nggak boleh kita membuat kehancuran dalam diri kita ini. Kalau kita punya penyakit fisik, pergi ke dokter, berobat. Harus usaha berobat. Tawakal babnya nanti. Ikil fatawakal ya. Ikat dulu baru tawakal nanti, berusaha. Termasuk punya penyakit hati. Jangan biarkan, apalagi itu yang paling bahaya ini, hati. Siapapun jangan beralasan dengan. Makanya kalau kita punya permasalahan jangan nyalain yang lain deh. Aku marah karena dia jahat. Aku marah karena dia kurang ajar kepadaku. Aku marah karena dia. Oh deh. Itu iblis yang mengajakmu untuk beralasan. Memang semua manusia adalah bisa bersalah. Bisa jadi dia salah dengan sengaja dan bisa jadi tidak sengaja. Cuman karena hati kita yang kotor, lihat semua. Aku begini karena dia. Sudah, berhenti kita untuk menyalahkan orang yang dari sana. Kita perlu kembali kepada hati kita. Dia jahat, dia kurang ajar, aku tidak boleh rusak hati saya. Pastikan itu. Kalau kita ingin, kita cerdas. Pastikan bahwasanya hatiku tidak boleh rusak oleh kejahatan dia, oleh kedzaliman dia. Pernah kita hadirkan sebuah kisah seorang kakak yang merebut waris adiknya. Kakak merebut waris adiknya. Semestinya sang adik kan masuk surga karena dizalimi. Sang kakak masuk neraka karena ngambil waris. Sang adik pun ternyata ia bisa bertahan setahun 2 tahun dalam kesabaran. Tahun ketiga sudah marah, gunjing kabangnya, marah dengan abangnya. Akhirnya terjadi benci. Ada benci di hatinya, ada dendam di hatinya, dan ternyata dendamnya tidak boleh untuk dirinya sendiri. Istrinya pun juga diajari untuk mendendam. Anaknya pun diajari kebencian. Neraka semuanya. Ada orang ngadu, ya Rasulullah, ada orang berbuat jahat kepada aku, bagaimana? Apakah aku perlakukan, aku balas? Kalau kau balas, kamu sama dengan dia. Jangan balas dong. Balas dengan kebaikan, insya Allah. Nah, kalau sudah kita biasa seperti itu, maka akan terpangkas itu penyakit. Hati bersih. Suburkan hati dengan menanamkan kecintaan. Kita merenungi, siapa sih dia? Dia saudaraku kok, kenapa saya harus benci ke dia? Satu pesantren dengan saya. Satu umat Nabi Muhammad semuanya kita ini. Satu bangsa, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, kita jauhkan telinga kita dari mendengar hal-hal yang menjadikan kita tidak senang hati. Harus kita bisa menghilangkan. Kalau kita punya grup WhatsApp, kalau ternyata ada guncingan, Anda keluar. Atau suruh keluar yang mengguncing. Jangan menikmati omongan-omongan orang yang menjelekkan orang lain. Ini kebodohan kita. Hati kita mau dikorengin, dikasih koreng, kenapa kita mau? Nggak boleh, jangan ngomong yang jelek di sini. Di grup ini jangan ngomong yang tidak baik. Kita ingin ngomong yang baik-baik saja. Tidak ada menanamkan kebencian, tidak membuat permusuhan, tidak ada. Yang ada bagaimana kita menumbuhkan kasih sayang dan cinta, maka dengan begitu akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang disebutkan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Akan sia-sia pencari kebahagiaan yang tidak pada tempatnya. Semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga kita semuanya, dan semoga Allah mengampuni semua, memuliakan kita semuanya, dan semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah, menfitnah dan difitnah. Semoga Allah menjaga negeri ini, Allah menjauhkan dari wabah, diganti dengan rahmat dan kasih sayang, panjang umur semuanya, husnul khotimah, berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lewatkan program kajian nasihat untuk santri yang rutin diadakan setiap Jumat malam Sabtu di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Ahmad Jailani selaku pembawa acara dan beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.